Halo guys. Cek. Nah. Halo guys, kembali lagi di channel Arungan. Nah, pada kesempatan kali ini eh cuaca cukup mendung ya, ini posisi sore. Nah, ini aja jaburan, ada kopi, lumayan hangat ya. Jadi sebenarnya nikmat betul ini. Jadi kita sekarang ada di dalam ruangan. Jadi kita coba untuk dalam posisinya lagi PW banget kayak gini nih, ngobrolin suatu hal yang mungkin rada-rada berat sedikit ya, yaitu terkait dengan pola pikir sejarawan. Nah, ini salah satu bagian yang penting dalam kaidah keilmuan sejarah, yakni suatu hal dalam artiannya berkaitan dengan pemikiran. Nah, pola pikir, maksudnya kayak gimana nih? Jadi dalam artian tertentunya adalah bagaimana tata cara pikiran atau tata cara berpikir. Dalam hal ini, tata cara berpikir bagi para sejarawan pada umumnya. Nah, tata cara pikir ini sebenarnya komponennya ada 3 ya guys ya, tapi mungkin di sini kita akan bicara soal 2 hal aja. Ini yang pertama ini soal kronologi, dan kedua adalah soal periodisasi. Nah, soal kronologi nih, kita mulai dengan kronologi dulu ya. Kronologi ini kita masuk ke dalam asal katanya dulu. Kronos gitu ya istilahnya ya, itu namanya itu bahasanya adalah waktu, dan logos itu artinya ilmu. Bahasa sederhananya, kronologi adalah ilmu terkait dengan waktu atau ilmu terkait dengan kurun waktu. Nah, dalam posisinya sebagai seorang sejarawan, kronologi ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kronologi ini yang pada akhirnya penting buat apa? Buat mengetengahkan posisi tahun itu. Karena lewat kronologi kita dituntut untuk dapat berpikirnya runut, gitu ya, teratur, gitu, sesuai dengan konteks waktunya. Kenapa? Karena kalau namanya sejarawan nih atau orang ahli sejarah, dia tidak berpikir sesuai dengan konteks waktu yang tepat, nanti dia tidak bicara soal sejarah lagi, nanti kemana-mana tuh, nanti jadinya nggak jelas lagi kurun waktunya. Nah, di situ pentingnya kronologi. Jadi kalau saya bahasakan nih atau gue bahasakan nih, bahasanya kayak kronologi itu kayak gimana sih? Jadi anggaplah 68 gitu ya, titik awalnya. Maka 68 kita masuk ke 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 terus sampai dengan tahun 2019 misal. Jadi berurutan. Begitu. Jadi berurutan, begitu pula per tahunnya, Januari, Februari gitu ya, per bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, terus sampai Desember. Jadi tidak ada yang namanya dia meloncat, tidak ada yang namanya dia berbalik ke awal dan lain sebagainya, dia terus berurutan. Nah, itu yang dinamakan dengan kronologi. Itu pola pikir utama yang umumnya dalam artian tertentunya nih, ini biasanya dijadikan sebagai suatu tiang pancang titik paling penting itu bagi para sejarawan. Ini dia berpikir runut secara kronologis. Gitu. Jadi kronologi ini penting guys. Kenapa? Karena nantinya kronologi ini sangat membantu para sejarawan atau kita yang belajar sejarah untuk dapat terhindar dalam 2 hal. Nah, ini biasanya ini 2 hal ini bahasa enggak kita bisa bilang haram sih posisinya sih, tapi jangan sampai adalah dalam setiap kita melakukan kayak semacam penelitian lah atau semisal melakukan penulisan lah. Namanya pertama ini anakronis, sama yang kedua ini ahistoris. Nah, anakronis ini pengertiannya adalah dia itu atau suatu perumpamaan yang tidak sesuai dengan konteks waktunya. Jadi suatu sikap yang dalam artian tertentu dia lupa akan konteks waktunya. Yang seperti apa? Contoh, gue kasih taunya kayak tahun 1945 17 Agustus gitu ya. Itu merupakan hari lahir atau hari kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dia anakronis, dia akan ngomong tahun 1970, tahun 1975. Salah tahun tuh poesinya. Nah, konteks salah tahun itu namanya anakronis. Atau dia ngomong masa pendudukan Jepang adalah pada tahun 2009. Di Indonesia. Padahal kan pada tahun berapa? 42 sampai 45 kan. Nah, konteks salah tahun itu namanya anakronis. Sedangkan posisinya kalau ahistoris itu adalah sebuah konteks sikap, guys. Konteks sikap yang kayak gimana? Jadi dalam artian tertentunya, konteks sikap di mana dia tidak mewakili konteks sejarahan dalam dirinya. Jadi anasirnya itu tidak sesuai dengan konteks masa lalu lah. Yang paling gampangnya kalau semisal kita bicara
pengerusakan cagar-cagar budaya kita yang pada saat ini tuh marak dilakukan lah ya oleh para, mungkin ada properti lah atau mungkin pemerintah daerah atau lain sebagainya yang memang dia tidak mengerti sejarah. Padahal itu kan penting ya bagi khasanah masa lalu kita. Nah, sikap-sikap yang tidak mau mengerti terkait konteks sejarahan itu atau konteks masa lalu itu dinamakan dengan namanya ahistoris. Dan kedua hal itu yang posisinya penting ya guys untuk kita tidak boleh lakukan, dan lewat kronologi lah itu posisinya itu menjadi penting kita untuk belajar itu pola pikir. Oke. Dan kemudian yang kedua namanya ini periodisasi. Nah, kalau misalkan periodisasi ini hampir sama dengan kronologi nih ya, tapi dia adalah semacam pembabakan waktu. Membagakan waktu berdasarkan suatu ciri khas daripada masing-masing konteks waktu tersebut. Yang paling gampang nih guys, tadi kan kita ngomongin kronologi nih, itu kan berarti kan kita berpikirnya runut gitu ya. Tadi gue bilang kan 69, 70, 71, 72, 73, terus sampai 2019 atau bahkan sampai sekarang 2020, 2021. Nah, kalau yang namanya periodisasi itu adalah suatu pengelompokannya itu. Pengelompokan dari tiap-tiap tahun itu. Contoh ya, tahun yang namakan 68 sampai tahun 98 itu namakan masa Orde Baru. Nah, itu kan dikelompokkan 68, 69, 70 terus sampai dengan 98. Itu kan adalah masa di mana Soeharto itu memimpin. Nah, itu namakan dengan masa Orde Baru. 98 ya, pasca Soeharto jatuh sampai dengan sekarang itu namakan dengan masa reformasi. Nah, itu adalah contoh daripada periodisasi guys. Gitu. Dan periodisasi ini penting. Kenapa? Karena semisalkan kita ingin menulis ya, atau seorang sejarawan ingin menulis, dia harus tahu dulu nih konteks periodisasi yang diambil tuh yang mana. Nah, ini lewat periodisasi ini akan menjadikan dia lebih mudah tuh untuk dapat nulis dan melihat konteks daripada waktunya. Jadi karena kan kita tahu ya, kalau semisal yang namanya kronologi kan dia runut ya, dari awal hingga ke akhir gitu ya, rangkaian peristiwa, rangkaian kisah itu dari awal hingga akhir. Kalau semisalnya tidak babak-babak itu, yang ada nantinya kita akan kesulitan tuh posisinya untuk dapat melihat konteks babak waktu ini tuh ada di mana, ciri khasnya tuh ada di mana. Jadi untuk memudahkannya dinamakanlah yang namanya itu periodisasi. Jadi haus. Aduh. Habis guys posisinya. Aduh, berhubung kopi kita udah habis, tapi jawabannya masih banyak, berarti kan kita harus bikin kopi lagi ya. Mungkin kita perlu akhiri ya posisinya sesi kita kali ini. Mungkin kita akan kembali lagi di video-video kita selanjutnya, dan jangan lupa like and subscribe channel kita ya, dan jangan lupa follow juga IG kita di Arungan. Oke, kurang lebih itu aja. Kita akan kembali lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih. Ciao. Kok kayak gimana ya?